Salah satu yang paling bikin penasaran dari Yamaha Lexi LX155 adalah mesin barunya. Mesin baru ini basisnya dari Yamaha NMAX dan Aerox. Tapi ada beberapa penyempurnaan yang bikin lebih halus suaranya, getarannya juga lebih minim, larinya juga kencang. Nah, penasaran kan seperti apa bedanya kalau dibanding sama NMAX dan Aerox? Kita akan sama-sama lihat detailnya, kita bongkar mesinnya. Nah teman-teman, kita bersama Mas Ferry nih dari Technical and Education Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, pas banget nih. Di depannya udah ada mesin Yamaha Lexi yang udah dibongkar ya. Yeah. Nah, perubahannya kan kemarin lumayan banyak ya. Yeah. Pas launching udah dijelasin ada beberapa perubahan. Terus juga kemarin juga sempat ngerasain juga nyobain, ternyata halus banget teman-teman. Beda banget rasanya kalau dibanding sama mesinnya NMAX ya. Biarpun secara kapasitas mesin sama-sama 155 cc. Nah, yang kita mau tahu adalah apa aja perubahannya, detailnya seperti apa. Gitu. Yeah. Oke Mas, boleh jelasin Mas konsep perubahan improvement seperti apa sih sebenarnya? Oke. Sebetulnya Yamaha kalau develop engine kan kita fokus 3 hal ya. Kita itu pasti memperhatikan efisiensi dalam engine ini sendiri ya. Yang pertama itu pasti efisiensi volumetric ya, pemasukan bahan bakar dan udara atau air fuel ratio ya. Kemudian yang kedua efisiensi thermal atau menjaga suhu kerja mesin di normal ya. Otomatis pendinginan juga harus maksimal. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi mekanis atau minim gesekan. Nah, kita fokus di Lexi ini, kita fokus untuk di efisiensi mekanis atau minim gesekan. Pertama kita pasti akan ada pengurangan hambatan ya. Pengurangan hambatan itu pertama kita kurangin bobot di rotor atau magnet. Ya, jadi otomatis dimensinya kita tebalnya kita kurangi, otomatis beratnya lebih berkurang. Otomatis kan hambatan ke bearingnya akan lebih berkurang. Jadi mesin bergetar lebih ringan ya? Lebih ringan, bergerak lebih ringan. Tapi kita harus memikirkan dulu balance engine itu. Nggak akan mungkin kita pelingan hanya dari segi magnet atau rotornya. Jadi crankshaftnya kita koreksi juga. Jadi panjang si crankshaft atau si kruk asnya itu kita perpendek agar balance antara si bobot yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, itu area CVT-nya. Berarti kruk asnya udah benar-benar beda kalau dibanding sama beda, ya? Iya. Dengan Lexi 125, NMAX ataupun Aerox itu sudah berbeda. Secara bobot juga ikutan turun juga? Pasti. Berarti rotornya, magnetnya berubah, lebih ringan. Crankshaft-nya juga lebih ringan. Juga iya, betul. Nah, kemudian kita juga pikirkan putaran mesin ya, dari poros engkol ke head cylinder atau pergerakan katup ya, atau camshaft. Nah, itu kita koreksi lagi di camshaft-nya. Camshaft-nya itu untuk dudukan sprocketnya kita buat lebih minim gesekan juga, minim vibrasi juga. Jadi ada perubahan di situ dari segi camshaft-nya. Tapi camshaft itu kan dia berputarnya butuh rantai keteng ya. Ini ya, rantai keteng ini ya. Nah, rantai keteng ini butuh penyetabil ya, atau agar tegangannya tetap ya. Jadi tidak bergetar terlalu banyak. Jadi untuk tensionernya kita ganti dengan hidrolik tensioner. Jadi agar lebih minim gesekan. Jadi hidrolik tensioner itu kan menggunakan oli sebagai untuk penekannya. Ya. Sebenarnya kalau keuntungannya apa sih dari yang konvensional sebelumnya sama yang sekarang dengan hidrolik? Nah, kalau yang konvensional kan dia hanya menekan saja ya. Jadi kalau namanya rantai keteng kan itu pasti ada kenceng kendor ya. Ada lendutannya lah ya. Iya, ada lendutannya. Nah, kalau yang lama itu karena tipenya fix, jadi dia kalau misalkan ada pergerakan rantai keteng itu dia akan tetap fix, tidak akan bergerak. Kalau hidrolik tensioner dia akan mengikuti pergerakan si rantai keteng. Masih ada mainnya sedikit ya? Iya, ada mainnya sedikit. Jadi otomatis dia lebih minim gesekan karena dia mengikuti pergerakan rantai ketengnya. Otomatis lebih minim gesekan, ya vibrasinya juga lebih rendah. Makanya tadi ya, salah satunya bikin mesinnya jadi lebih halus ya. Tuh. Lanjut Mas. Kemudian untuk hidrolik tensioner juga kita tambahkan jalur oli baru ya untuk menyuplai oli ke hidrolik tensioner. Nah, dari crankcase-nya ini kita ada tambahan lubang di sini untuk jalur oli khusus hidrolik tensioner di sini. Yang ini ya? Iya, yang ini. Dia akan masuk ke hidrolik tensioner. Ini juga yang sebelumnya nggak ada lubang ini. Jadi akan naik ke atas. Berarti crankcase-nya beda, baru. Iya, crankcase-nya baru. Terus si blok silindernya juga beda juga betul, dong? Karena beda. di rumahnya kan jadi tempat. Iya, betul. Oke. Jadi memang karena hidrolis akhirnya butuh jalur oli baru tadi betul. Ya? Kita rubah di crankcase-nya juga. Itu yang bikin semuanya bener-bener berubah total? Iya, makanya crankcase-nya juga baru. Baru itu ya? Wah. Itu kalau misalnya mau common sama NMAX atau Aerox tuh nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, kalau pakai hidrolik tensioner nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, karena dia butuh jalur oli. Bisa aja ya? Bagian silinder body ya, ya, selain dudukan di hidrolik tensioner ya. Oh iya, ini yang tadi. baru sekarang ada jendolnya gini. Kalau yang lama kan flat ya Mas ya? Ya, betul. Kalau secara kode ada beda nggak sih di blok silindernya ini?
Kodenya sekarang BLS. BLS. Oh, kalau yang lama? BPN atau B6H misalnya gitu. ada. Ya. Jadi kalau misalnya mau beli spare part, ini ya kode ini yang BLS. yang diperhatikan. Kode depannya ya BLS. Ya, Oke. selain dudukan hidrolik tensioner, kita ada penambahan perlakuan di permukaan atau penghalusan permukaan di dinding silindernya ya. Jadi lebih halus, ya otomatis pasti lebih minim gesekan. Dan yang terpenting adalah bisa meredus loss oilnya. Oh, jadi yang Reduce oil loss. Bilang hampir oli salah satu solusi nih, jangan-jangan. Sebetulnya yang lama juga sebetulnya kalau pengujian kita itu masih masuk dalam standar ya. Oh, oke. Ya tapi harus dicek dulu kalau itu. Iya, Harus dicek dulu, jangan-jangan kita yang cek lain dulu. yang Ya masalah jangan-jangan ada yang lain gitu faktornya. Tapi ini untuk reduce oil loss-nya lebih baik dari yang sebelumnya. Itu aja. Jadi kayak ketan lebih kinclong ya? Ya kita nyebutnya mirror bore cylinder ya. Maksudnya Jadi kayak cermin. Kayak cermin ya, kayak bisa buat ngaca tuh, kinclong banget dalamnya. Oke. Jadi di hasilnya memang di ini ya, Iya. improvement lagi ya? Iya, untuk penghalusan permukaan dinding silindernya. Oke, jadi mungkin udah total ya perbaharuan dari segi mesinnya. Jadi otomatis dari perubahan tadi ya yang saya sebutin dari awal sampai ini yang terakhir, silinder body, otomatis torsinya naik. Oke. Torsinya karena minim gesekan tadi, torsinya naik 0,3 Nm dibandingkan Aerox sama NMAX sekalipun. Jadi 14,2 Nm ya? Iya, betul. Tapi karena torsi besar itu di spesifikasi power dan torsi itu kan on crank ya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah kita aplikasikan di motor, otomatis torsi pasti besar ya. Nah, kemudian juga roller juga kan kita sesuaikan ya jadi 13 gram. Kalau Lexi 125 kan 11 gram ya. 11 ya, iya. Ini 13 gram jadi sama dengan NMAX dan Aerox. Ditambah torsi besar, tapi tetap kita pikirkan akselerasinya harus tetap halus. Kalau nggak di-improve, ntar gitu dong, karena Iya. terlalu ringan kan? Iya, terlalu ringan. Jadi kita koreksi di gearboxnya. Jadi gearboxnya, mata gearboxnya kita kurangi sedikit. Jadi berbeda speknya dengan Lexi 125 ataupun NMAX dan Aerox. Oh, Jadi otomatis agar si torsinya tetap halus ya. dibikin lebih berat ya rasionya ya? Iya, betul. Oke, jadi emang awalnya dibikin lebih smooth, nggak ngagetin, biarpun torsinya besar ya, Iya. besar gitu ya. Oh ya mas, tadi yang di area kepala silinder, terus kan ada perubahan di noken as ya, di bagian dudukan sprocketnya ya? Iya, dudukan sprocket ini. Jadi kita pertebal ya. Jadi agar lebih fix lagi. Oh gitu. Jadi minim vibrasi di sini. Jadi memang ukurannya aja lebih besar ya? Iya, ini lebih besar. Dan ini tidak bisa dilepas atau fix. Kalau yang lama kan ini bisa dilepas. Okay. Iya. Mas kalau syarat ini durasi camnya. Camnya ada perubahan sih, ada berbeda nggak? Kalau dengan Lexi 125 di intake yang pertama ya, yang low camnya, itu beda ya. Tapi kalau untuk high camnya sama untuk yang exhaustnya itu sama. Tapi kalau sama NMAX sama Aerox identik? Sama ya? Masih sama. Cuma bedanya dia aja, beda di dudukan ininya aja ya. Kalau NMAX kan Iya, pakai betul, model lama ya, masih iya. yang belum fix kan. Iya. Tapi kalau misalnya NMAX mau yang lebih oke deh, misalnya pakai punya Lexi, bisa tuh? Nggak bisa. Sprocketnya beda. Iya, dudukan sprocketnya beda. Kalau di kepala silinder apalagi yang ada improvement lagi nggak sih? Atau kepala silinder masih sama. Sama ya? Mirip kayak yang masih sama dengan Aerox dan NMAX. Kayak diameter flapnya sama X-nya sama, tapi kalau dengan Lexi 125 di beda ya? klep head yang intake-nya beda. Headnya ya lebih kecil. Kalau sekarang lebih besar. Iya, karena tadi kebutuhan karakter selang bakar juga ada 125 ke 155 ya. Tapi untuk Aerox dan NMAX sama identik. Oh gitu. Kalau kayak per gini sama ya Mas? Per klepnya tadi sama ke Lexi 125 beda. Oh, kalau Lexi beda. Beda. Tapi kalau ke NMAX sama? NMAX sama. Oh, sama ya. Jadi memang basicnya basic dari NMAX sih ya? Iya, kita punya dari Aerox sama NMAX. Throttle body, kalau throttle body sama ya Mas? Sama 28. Ini Mikumi. Injektor semua sama ya? 6 lubang. 6 lubang juga. Apalagi Mas kira-kira Mas yang berbeda dari NMAX atau Aerox, karena kita kan membayangkannya ini adalah mesin yang next generation kan. Generasi ketiga loh, ini kan dari mesin NMAX pertama yang masih pakai starter kasar, starter halus, ini kan udah improvement kan. SMG ya. Sekarang yang lebih minim gesekan. Kayaknya sih udah ya, udah semua ya. Karena untuk minim gesekannya untuk engine Lexi ini kita rasa cukup ya secara endurance-nya juga. Jadi tadi ya, goalnya adalah minim gesekan, pasti lebih halus ya. Ya, naikin torsi. Naikin torsi. Iya. Cuma torsinya direduce pakai tadi. Iya.
pakai apa girasio baru yang di belakang ya. Betul. Dia nggak terlalu Nyentak. responsif banget. Responsif. Kalau mama nanti nganter anak sekolah gini-gini kan serem ya. Ya, jadi tetap yang kita pikirkan kenyamanan ya. Kenyamanan ya. Nyaman harus. Mas, ada nggak sih bocoran kalau top speed sampai berapa sih sebenarnya? Top speed itu kalau internal ya, karena ada limit RPM ya. Limit RPM Lexi ini ada di 9020 RPM ya. 9020 Iya. RPM. Okay. Jadi kalau udah nyentuh 9020 RPM, debit bahan bakarnya kita batasi. Jadi top speed gak akan bisa naik lagi. Tapi kalau internal kita tes sih di 105 atau 106 ya. Iya. Itu on crank atau On crank ya, on crank. On crank. Iya. Jadi kalau misalkan kalau dyno kan yang muter kan roda ya, drum wheel ya. Jadi akan berbeda dengan on crank ya. Datanya pasti akan berbeda. Tapi kalau sudah on wheel ya, itu pasti akan dipengaruhi berbagai faktor ya, kayak settingan CVT juga atau gear ratio tadi itu sangat mempengaruhi. Selain itu bobot pasti, gaya berkendara pasti. Dan itu juga nih paling ringan ya, Maxi paling ringan, iya. Yamaha sekarang. Iya. 116 untuk yang standar, 117 untuk yang S, 118 untuk yang ABS. Kalau perbandingan yang ringan lagi apa? NMAX atau Aerox ya? Aerox itu di angka 120-an ya kalau nggak salah. Iya. NMAX lebih berat lagi. NMAX lebih berat lagi. Karena secara power to weight ratio pasti akan lebih. Iya, akan berbeda, pasti akan berbeda. Terus teman-teman, kira-kira itu ya. Perlu kita kasih lihat nih detailnya. Dan kita berharap sih, atau malah jangan-jangan ini akan jadi next mesinnya NMAX sama Aerox ya? Ya, kita tunggu teknologi baru. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV. Terima kasih Mas Ferry. Ya, sama-sama.